Kang Pedro, apa reng? Kenapa hatiku selalu resah? Yang kemarin Kang Pedro sampaikan kepada saya, itu saya ingin sekali mengerti tentang untuk bagaimana kita bisa dekat usul kepada Allah. Gitu loh Kang Pedro. Ya bro, memang gitu, saya pun juga sudah kemarin kamu beri pengertian, pemahaman itu, jadi saya bagaimana, kenapa kok masih belum merasakan nikmatnya ya bro. Nah inilah, ini perlu sekali ya Kang Kareng, juga Bagong, ya bro. Ya Kang Pedro, ini permasalahannya kenapa kita tidak bisa merasakan atau dalam artian bisa makrifat Allah. Kan di dalam Arafah itu sudah jelas tadi, kalau kita tidak mengetahui, memahami tentang apa yang menjadi kekurangan diri kita, kedoifan diri kita, lah ini tidak mungkin akan kita paham dengan sifat-sifat rububiyah Allah itu, Gong. Jadi yang utama adalah kita harus selalu bermujahadah, jihadun nafsi, membersihkan dari kotoran-kotoran hati ini. Contoh, hati kita kadangkala diliputi oleh rasa takabur atau rasa sombong. Kedua, rasa ujub atau bangga diri dengan kebisaan kita, atau dengan apa sajalah yang semisal itu. Kita kadangkala merasa bangga. Lah ini termasuk sebagai penyakit-penyakit di hati kita ini, kolbun kita ini, Gong. Ataupun kita merasa ya, dalam diri kita membanggakan diri kita atau memamerkan, riya, semua ini semua sebagai penyakit-penyakit di dalam hati kita. Maka hati kita sulit untuk wa ilaihi roji'unnya, kembali kepada Rob, kepada mengerti makrifat Allah, karena masih banyaknya lensa-lensa ya, banyaknya yang masih menutupi, yang menghijab pada diri kita. Ya ini sebabnya, jadi kita harus, karena apa? Kalau masih itu tidak kita belajar membersihkannya, mana mungkin kita akan mengerti. Padahal dalam kalimat, di dalam yang sering orang juga kita mendengarkan, perkataannya la ilaha illallah hal malikul haqqul mubin. Apa itu Pedro? Apa itu bro? Iya Kang Pedro, apa itu Kang Pedro? Nah makanya sudah jelas toh, dalam artian tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, hanya Allah, hal malikul haqqul mubin, yang sudah jelas, nyata. Mungkin itu ya jelas. Makanya kenapa kita tidak paham, kenapa kita tidak mengetahui, kenapa kita tidak mengerti, karena masih banyaknya basiro mata hati, ain basiro kita ini. Di dalam ini kan kita unsur dua, ada jasmania, ada rohania. Basiro yang ada di dalam diri kita ini tidak bisa menembus itu karena tertutup mendung. Jadi itu harus belajar kita bersihkan. Makanya dengan cara mujahadah, ya, jalan muriado, mukorobah, itu cara-cara orang-orang yang belajar untuk tasawuf itu di situ. Itu cara keluarnya bagaimana kita, karena sudah jelas bahwa Allah selalu dalam artian meliputi di dalam segala sesuatu pun. Nah, ini
yaitu dengan kalimah yang di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia maksudnya huwa, dia itu Allah, dia Allah. Ma'akum, bersama diri kamu, aina makum, di mana kamu berada, maksudnya itu le awake dhewe kalau kita kemana aja pasti akan bertemu dengan Rob kita itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ayo belajar hati nurani kolbun rohania ini dibersihkan dari kotor-kotoran itu. Apa mungkin, coba kita lihat ya. Ya Kang itu. Apa itu Kang Petro? Coba kita menggali di salah satu kalimah yang mana itu telah diterangkan. Ada kalimat kaifa yutasawwaru ayah hibahu syai'u wa wallazi adhara kulli syai'. Truk, itu apa itu, Truk? Tolong kami diberi pemahamannya. Gini Kang Kareng ya. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin sesuatu atau makhluk menghijab Allah? Ya jubau, apa mungkin? Kan tidak mungkin toh. Syai'un, padahal ya wahwaladi, padahal dia ya, yang paling tampak atau jelas dari segala sesuatu, kulisai. Loh inilah. Jadi pemahamnya ini yang kita. Makanya anggapan bahwa Allah itu tidak bisa dihijab atau dihalangi oleh sesuatu apapun atau makhluk berbentuk apapun. Lele awake dhewe, kalau kita ini masih di situ berarti kita ini yang ahli hijab. Contoh tadi kita merasa gini, kita punya ini kesemuanya apa yang selain dari Allah itu makhluk. Makanya kalau itu ditanamkan di dalam kolbun rohania kita, nah ini menjadi malapetakannya kita tidak bisa sampai mengerti makrifat tentang Allah. Oh begitu ya. Jadi kita harus belajar benar-benar mujahadatun nafsi ya. Iya benar Bagong, harus mujahadatun nafsi. Karena apa? Itu penyakit-penyakit yang menjadi itu kadang kita gampang ceritanya bikin ego yang ada di diri kita ini, di nafsu kita ini sangat kuat. Inilah yang menjadi tutup kita bisa marifat kepada Allah. Makanya ingat, kalau kita itu jangan sampai seperti itu. Ayo kita tetap berjihad melawan hawa nafsu kita, berusaha sekuat mungkin, karena dengan cara itu kita bisa wusul atau kita bisa makrifat Allah. Kalau kita masih kotor-kotoran yang ada di diri kita, di batinia kita ini, mana mungkin kita akan bisa sampai mengerti tentang Allah. Wah benar Bro ini Bro. Iya saya sadar Bro. Jadi itu sangat penting untuk pembelajaran aku Bro. Iya Kang Kareng, karena ya kita manusia tidak lupa, juga tidak luput dari kesalahan, kegilapan, tapi tidak menutup suatu kemungkinan bahwa kita harus belajar secara mujahadatun nafsi, supaya apa? Pandangan basiro kita kepada Allah benar-benar sampai menemukan hakul basiro yang sebenarnya. Makanya di dalam kita belajar harus dipelajari bagaimana kita mengerti. Kita aja kalau belajar ya umpamanya kita ini, umpama ya Gong, iya Kang Petro, umpama Bagong ini wudu terus kena najis, ini kembali wudu lagi enggak? Wah, pasti saya wudu lagi lah. Itulah seperti kita ini. Ya jangan merasa kapok-kapok, jangan jenuh-jenuh. Kita harus kan, enggak, itulah dengan kalimat kita selalu membersihkan. Karena apa? Allah sudah menyodorkan ya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Nah, Allah itu tidak mau disekutukan dengan suatu apapun. Coro bahasanya itu
Allah ini maha cemburu, tidak mau. Derajat, pangkat, kedudukan, dunia, broto, sakabeh, semuanya itu makhluk. Nah itu yang menjadi sebab musabab kita sampai gelap gulita, basiro kita, kolbun kita tidak mengerti makrifat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita wa inna ilaihi rajiun bisa kembali kepada Allah kalau masih di diri kita ini merasa bisa mempunyai amal segala apapun. Padahal wama tak malun, padahal dialah, maksudnya Allah. Ya, wa ma'akum, ya itu. Atau wa ma khalaq kokum wa ma ta'malun, karena dia benar yang menciptakan apapun di dalam kita di alam raya ini semua menjadi suatu gambaran amal kita, tapi ini ada aturannya, enggak sesuai dengan logis kita ini, enggak, tapi kita ada aturannya, harus benar-benar kita melalui satu, yaitu caranya ilmu, satu ilmu syariah, atau kita perdalam dulu baru naik kepada ilmu tasawuf untuk mengetahui celah-celah hati ini, kotor-kotoran hati, menata hati, dan ketika ilmu tauhid ya, kita pelajari semua supaya kita paham, kita mengerti, biar kita makrifat kepada Allah ya. Itu karena apa? Jelas. Coba kita tengok di ayat atau di dalam surat Al-An'am di Al-Quran itu ayat 82. Apa itu? Bro, coba diterangkan. Gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu. Hai orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mereka mencampurkan imanahum, iman mereka, bidulmin, dengan kezoliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi gini, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, ingat ya, dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk, wahum muhtadun. Gini kok, makanya kita harus benar-benar selalu belajar dan belajar supaya kita paham. Karena Allah tidak mau. Allah itu, coba kita kaji surat Al-Ikhlas. Kul wallah. Kalau kita bahasakan, ya Muhammad kul. Ucapkan, katakanlah. Kul huwa. Huwa itu siapa? Dia. Siapa dia itu? Allah. Allah itu apa? Ahad. No, jelas toh. Lah kalau kita mencintai mahabbah selain kepada Allah, mencintai kepada yang lainnya, berarti kita membuat perbandingan apa enggak? Coba kamu pikirkan, coba kamu renungi, coba kamu rasakan. Ya kan Gareng juga. Waduh, iya. Ya, kan itu betul ya. Nah, itu Makanya jangan sampai membuat persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat perbandingan, karena Allah allati laisa kamitslihi. Ya. Dia harus ditunggalkan, diesakan seperti apa di surat Al-Ikhlas. Makanya kalau kita semuanya mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita harus yakin. Kita tanamkan keyakinan di dalam diri kita, di hati kita, supaya kita bisa makrifat kepada Allah. Kalau belum meletakkan kepada di diri kita, di hati kita, Allah bidzikrillah, maka kita sulit untuk bermakrifat kepada Allah. Paham gom? Insya Allah paham. Kang Gareng, insya Allah paham. Nah, makanya dari itu, ayo kita tata syahadat kita yang benar. Kita belajar yang benar,
Kalau tidak bisa, ayo kita mencari mursyid yang bisa menuntun, membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu, secara ilmu syariahnya, secara ilmu peranatan torekonya, secara ilmu hakikatnya, juga secara ilmu makrifatnya. Ayo kita mencari. Kalau enggak, ya coba ayo sharing-sharing sama Mbak Petruk juga bisa. Mungkin nanti kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Kang, ya terima kasih Kang Petruk. Kalau begitu saya siap selalu nderekaken panjenengan, ikut selalu siap. Saya juga Truk siap kalau begitu. Oke, kalau begitu ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan kalimat kita tutup, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.